kita, Ibu minta ketua kelas maju ke depan untuk berdoa kasih kita. Sebelum kita memulai dengan kegiatan kita, mari kita saja dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha dan maha kasih, ya Bapa, pada saat ini kami akan memulai dengan kegiatan belajar dan mengajar kami. Kiranya Engkau menolong agar dari awal pertengahan hingga mulai bisa berakhir dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Ya, terima kasih Halim, silahkan masuk kembali. Ya, anak-anak, Ibu mengecek kehadiran dulu ya. Iya. Hari ini kira-kira siapa-siapa yang tidak masuk? Semua hadir. Sudah siapa lagi? Semua hadir. Ya, Semua ya, hadir. semua hadir. Baik, terima kasih anak-anak, semua sudah hadir. Ibu minta anak-anak berdiri untuk kita menyanyi lagu Kasenari, itu lagu Pancasila. 1, 2, 3. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, kita menyanyikan lagu pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, silahkan kembali. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila yaitu bab 1, belajar Pancasila dengan menyenangkan. Bagian A, hubungan nilai Pancasila dalam praktek hidup sehari-hari. Dalam praktek hidup sehari-hari. Dengan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Baik, anak-anak, Ibu minta apa makna dari sila Pancasila? Sila bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Benar, Asal? Benar. Makna dari sila Pancasila apa? Nilai persatuan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Itulah makna nilai-nilai daripada Pancasila. Nah, dengan tujuan kita yang kita akan belajar tentang menjelaskan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita atau sebelum anak-anak ini, Ibu minta berdiri untuk kita speaking dulu. Silakan, speaking 1, 2, 3. Teguh simbol Pancasila,
Membaca. Silakan buka buku anak-anak. Sudah? Buka, silakan. Untuk membaca ya. Buka 1. Buka. Buka 1, 2, 3 silakan. Baca dalam bacaan. Ayo membaca. Silakan baca. Mulai. Hubungan nilai-nilai Pancasila dalam praktek hidup sehari-hari. Ayo membaca. 1. Nilai-nilai Pancasila sebagai kebaikan yang saling berhubungan. Setiap hari Senin ketika mengikuti upacara bendera, kita selalu mendengarkan pembacaan teks Pancasila. Apakah kalian mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan merenungkannya? Bila pada setiap upacara kalian mendengarkannya dengan seksama, saat ini kalian hidup dalam akal Pancasila dan Pancasila. Kalian yang selalu mengingat sila-sila dalam Pancasila akan memiliki dorongan untuk berbuat kebaikan bagi banyak orang. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana dengan agama Hindu, Buddha, Kristiani, Islam, Konghucu, maupun kepercayaan pada Tuhan yang Maha Esa? Menjalankan kepercayaan dan keyakinan selaras dengan ajaran masing-masing agama dan kepercayaan tersebut. Sila pertama dalam Pancasila menjadi dasar pemimpin atau pegawai dari keempat nilai sila lainnya. Untuk itu, dalam pengamatan sila ketuhanan yang Maha Esa, tidak sebatas menghormati agama dan kepercayaan, tetapi juga menjadi dasar dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjadikan agama sebagai dasar untuk membangun persatuan dan kedamaian, menghargai perbedaan dan berupaya menerapkan kehidupan sesama sebagaimana nilai yang diajarkan dalam sila kedua sampai kelima. Baik, terima kasih anak-anak sudah membacanya. Ya, Ibu mau tanya anak-anak. Bacanya tentang apa? Hubungan nilai-nilai Pancasila dalam Pancasila. Ya, hubungan nilai kasih. Ibu mau tanya, ada berapa agama yang dari Indonesia? 1. Agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 6 agama yang di Indonesia. Baik, mari anak-anak mengamati gambar yang ada di papan tulis. Anak-anak melihat ini gambar apa ya? Burung garuda. Ya. Burung garuda. Terus lambangnya ada berapa? 5. Lambangnya ada 5. Lambangnya ada 5, berarti masing-masing mempunyai sikap masing-masing. Ya, dari 5 simbol, coba anak-anak sebutkan simbol-simbol pertama sampai simbol. Coba anak-anak sebutkan sila-sila Pancasila, bunyi sila Pancasila dari sila pertama sampai sila yang kelima dan lambangnya masing-masing. Sila pertama, ketuhanan yang
beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan yang dianut. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, sikap yang sesuai dengan toleransi. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, menghormati dan saling bekerjasama antar pemeluk agama. Yang keenam, rajin beribadah. Yang ketujuh, berdoa sebelum dan sesudah makan. Itu sikap sila pertama Pancasila. Yang lambangnya adalah bunyinya adalah ketuhanan yang maha esa dan lambangnya adalah bintang. Terus yang kedua, lambang kedua Pancasila adalah bunyinya adalah keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan lambangnya adalah rantai emas. Sikapnya adalah saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Yang kedua, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tinggi rasa. Yang keempat, bersikap sopan kepada orang tua. Yang kelima, saling mencintai sesama manusia. Itu sikap sila kedua. Terus sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia, dan lambangnya adalah pohon beringin. Sikapnya adalah cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang-barang Indonesia. Dan keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Yang keenam, berteman tidak membedakan suku dan agama. Yang keenam, bermain dengan rukun bersama teman. Yang ketujuh, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Yang kedelapan, berteman tidak membedakan suku dan agama. Terus yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu lambangnya adalah kepala banteng. Yang pertama adalah sikap yang sesuai, tidak memaksakan pendapat pribadi. Yang kedua, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang ketiga, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama. Yang kelima, musyawarah dalam pemilihan DPR. Itu sila keempat Pancasila, sikap-sikapnya. Yang terakhir, yaitu sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sikapnya, lambangnya adalah padi dan kapas, dan lambangnya adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain. Kedua, menghormati hak orang lain. Ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Keempat, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang ketujuh, yang keempat, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang kelima, berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Jadi itulah nilai-nilai, sikap-sikap, contoh sikap dari sila pertama sampai sila kelima. Baik, anak-anak, paham kok? Paham? Kalau sudah paham, Ibu membagikan EKPD-nya untuk berdiskusi bersama. Sebelum Ibu membagikan, kita bentuk kelompok dulu. Silakan. Belok saudara. Berarti kelompok Melati, kelompok Mawar. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi, nanti tulisnya di sini ya. Ini lembar kerjanya yang ini, silakan berdiskusi ya. Anak-anak berdiskusi ya. Hasil kelompoknya nanti anak-anak tulis di sini ya.
Silakan cepat-cepat ya. Sudah kok, Pak. Berdiskusi. Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Karena kita mau masuk untuk gunting posternya untuk menempel di kartonnya. Ya, sudah kok? Sudah. Ya. Mau gunting gambar kok? Mau. Ya. Maju sekelompok, silakan. Kelompok 1 atau kelompok merpati silakan maju ke depan untuk menerima poster untuk gunting dan menempelkannya di sini ya. Kelompok mawar silakan gunting lalu menempelkan gambarnya di stone.
Sudah kong? Ada yang sudah? Belum. Pas sedikit ya. Cepat.
Cepat-cepat sedikit ya, 1 menit ya. Cepat-cepat, silakan. Terima kasih atas semoga ini kepada kami kelompok Merpati untuk mempresentasikan kerja kami. Bersama saya Ketua Kelompok Tiara Sae, anggota Angelisa, Ruanisa, Alisela, Yusuf Kemono. Nomor 1, sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa mendorong sikap menghormati semua agama dan kepercayaan pada setiap kesatuan. Jawaban, contoh sikapnya menghargai orang lain dan tidak mengganggu orang beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Selain itu, tidak berdebat atau menghina agama orang lain karena paling penting itu menunjukkan perilaku baik. 2. Sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa membiasakan para pelajar bersikap baik pada sesama dimanapun berada. Jawaban, sila ketuhanan yang Maha Esa mengingatkan kalau berdosa jika melakukan kejahatan. Sila ketuhanan yang Maha Esa juga membuat kita yakin kalau pertemanan akan berjalan baik jika mengikuti peraturan agama. Tentunya Tuhan sudah jelas memberikan hukuman pada umatnya yang melakukannya. 3. Sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa menuntun para pelajar menjaga persatuan dan kerukunan serta mencegah terjadinya pertengkaran atau perpecahan. Jawaban, sila ketuhanan yang Maha Esa juga menuntun persatuan dan kerukunan karena kita yang bertuhan untuk tidak berpecah belah. Tuhan sangat melarang adanya perpecahan dan pertengkaran. Akan membuat banyak korban di kedua belah pihak, apalagi di setiap kitab suci meminta kita untuk berdamai dengan siapapun. 4. Sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa menuntun para pelajar menghormati perbedaan dan mengutamakan musyawarah. Jawaban, sila ketuhanan yang Maha Esa menghormati perbedaan pendapat dan mengutamakan musyawarah. Hal ini karena Tuhan yang Maha Esa menciptakan setiap manusia untuk saling mengenal dan menghormati satu sama lain. Tentunya sebagai umat beragama, perbedaan pendapat adalah hal yang harus dilakukan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Merpati. Siapa yang menanggapi hasil diskusi kelompok Merpati? Kira-kira, ya, silakan. Sila ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya sebatas ibadah tetapi juga membentuk karakter individu yang baik dan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang harmonis. Bagus sekali, tepuk tangan. Baik, dari kami kelompok Merpati, kami akan mempresentasikan hasil poster kami. Sila yang pertama, rajin beribadah. Sikap yang kedua. Sikap yang kedua, menghormati agama orang lain. Sikap yang ketiga, berdoa sebelum makan. Sikap yang keempat, tidak membiasakan agama, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Sila yang kedua, sikap pertama saling membantu dan menolong antar sesama. Sikap yang kedua, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Sila yang ketiga, sikap yang pertama, cinta tanah air dan bangga. Sikap yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Ya, saya kelak pajang anak-anak punya hasil poster ini. Bisa tak? Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk mereka. Ya, aku minta kelompok Merpati, kelompok Mawar maju di depan untuk berdiskusi.
Jawaban: saling menghormati antar umat beragama, membanggakan sikap toleransi terhadap agama lain, tidak memaksa suatu agama terhadap orang lain, tidak mengganggu orang lain sedang beribadah. Nomor 2, sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa membiasakan para pelajar bersikap baik pada sesama dimanapun berada. Jawaban: menghormati perbedaan agama dan kepercayaan antara teman di sekolah, menjaga kerukunan dan kedamaian di lingkungan sekolah dan masyarakat, mencegah perundungan atau bullying dan tindakan diskriminatif di sekolah, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Nomor 3, sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa menuntun para pelajar menjaga persatuan dan kerukunan serta mencegah terjadinya pertengkaran atau perpecahan. Jawaban: menjaga kerukunan dengan teman di sekolah, menunjukkan rasa cinta tanah air dengan selalu mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Nomor 4, sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa menuntun para pelajar menghormati perbedaan dan mengutamakan musyawarah. Jawaban: menyelesaikan persoalan untuk mencapai mufakat, tidak memaksa kehendak teman dalam menentu keputusan, mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil, menghormati hasil keputusan. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, siapa yang menanggapi hasil presentasi kelompok Mawar? Ya, dari kelompok Mati yang menanggapi, silakan. Karena sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila mendorong sikap menghormati, menghargai semua agama dan kepercayaan. Ya, bagus sekali, tepuk tangan. Ya, silakan memadam. Oh iya, silakan. Itu tentang sila ketuhanan saja ya, sikap-sikap yang tentang sila ketuhanan saja. Sila ketuhanan saja ya. Sikapnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil poster kami. Ulang-ulang. Terima kasih kami akan menunjukkan hasil kerja poster kami. Baik, terima kasih, kami akan menunjukkan hasil kerja poster kami. Ya. Sikap pertama. Sikap pertama, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, beribadah di tempat ibadah sesuai dengan keyakinan. Yang keempat, menghormati agama orang lain. Yang kelima, bersikap sopan terhadap orang tua. Yang keenam, saling mencintai sesama manusia. Bagus sekali, tepuk tangan. Silakan memadam. Cepat sekali. Cepat. Sekarang cepat sekali. Ya, silakan masuk kembali. Ya, Ibu minta kelompok Melati maju depan. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, kelompok Melati. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Bersama saya, Ketua Kelompok Kanisiusdin, anggota Alika Tenggalo, Ada Nunang. Enes Manea, Benediktus Malik, Manakono. Ya, silakan. Soal pertama, sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa mendorong sikap menghormati semua agama dan kepercayaan pada setiap kesempatan. Jawaban: menghargai orang lain dan tidak mengganggu orang lain, beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Nomor 2,
Sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa membiasakan para pelajar bersikap baik pada sesama dimanapun berada. Jawaban, guru membiasakan bersikap tidak melakukan kejahatan. Sila ketuhanan yang Maha Esa juga membuat kita yakin kalau pertemanan akan berjalin baik jika mengikuti peraturan agama. Nomor 3, sebutkan contoh sikap yang menunjukkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa menuntut para pelajar menjaga persatuan dan kerukunan serta mencegah terjadinya pertengkaran atau perpecahan. Jawaban, sikap saling menghormati dan toleransi juga dapat membantu mencegah terjadinya pertengkaran di antara pelajar. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya, siapa yang menanggapi kelompok Mawar punya hasil presentasinya? Silakan. Yang benar dan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan diharapkan dapat terciptanya kehidupan yang harmonis dan damai di tengah keragaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Silakan menunjukkan hasil poster dari kelompok ya, atau kelompok pelatih. Terima kasih, kami akan menunjukkan hasil poster kami. Ya, silakan. Sikap pertama. Sikap pertama, kelompok nomor 1, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Nomor 2, saling mencintai sesama manusia. Nomor 3, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Nomor 4, saling membantu dan menolong antar sesama manusia yang jatuh dari sepeda. Nomor 3, Angkat. mempelajari kesenian dari daerah lain. Nomor 6, mengikuti upacara bendera. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Silakan hasil tes. Ya, silakan. Tepuk tangan dulu ya. Kita tepuk tangan. Ya, kita menyanyi lagu Sila-sila Pancasila. Dan silakan. 1, 2, 3. Baik, anak-anak, kira-kira dari tadi hasil kegiatan pembelajaran kita, anak-anak siapa yang belum paham mengenai hasil kegiatan pembelajaran kita? Ya, Halim, silakan bertanya. Apa arti dari sila ketuhanan yang Maha Esa? Apa arti dari sila ketuhanan? Tepuk dulu. Siapa yang menjawabnya? Kira-kira siapa yang menanggapi hasil pertanyaan dari Halim? Ya, silakan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Iya, tepuk tangan dulu. Bagus sekali. Ya, jadi yang menanggapinya adalah untuk hasil diskusi kelompoknya, hasil diskusi kelompok 1 dan 2 dan
adil, harmonis dan damai. Itulah ibu menanggapi kesimpulan dari kelompok 1 kelompok anak ketiga. Baik, anak-anak sekarang itu memberikan soal individu atau evaluasi untuk anak-anak. Silahkan kerjakan. Silahkan. Ibu kasih waktu 5 menit saja ya. Langsung jawab saja ya. Langsung jawab tidak. Mana ke sini? No. Tidak masuk. Silakan tugas waktu 5 menit, silakan 1. Sudah. Mari kita, kalau sudah, ibu bisa kumpul kembali toh. Ada yang sudah? Sudah. Mari. Yang sudah berapa? Sudah kok? menjalin hubungan baik dengan negara lain. C. Menjaga kerukunan antar umat beragama. D. Menghormati hak asasi umat beragama. D. Mengikuti kerja selama 3. Mengikuti kerja bakti di lingkungan tempat tinggal adalah contoh pengulangan seleksi PPA. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Kelima. C. Sikap menghormati pendapat orang lain adalah TPA. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Keempat. D. Sila kelima, Pancasila menekankan pada TPA. Kesejahteraan sosial. D. Persatuan bangsa. C. Keadilan sosial. D. Ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan sosial. Bagus sekali. Baik, anak-anak. Kita akan masuk ke kesimpulan hasil pelajaran kita, yaitu Ibu menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran kita. Nilai-nilai Pancasila setiap hari
Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar filsafat dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu kesatuan serta pemersatuan lambang kesatuan serta pertahanan dan bangsa negara. Jadi itulah kita ibu simpulkan. Jadi anak-anak perhatikan itu kesimpulannya. Jadi dasar negara kita adalah apa? Dasar negara kita adalah ya. Dasar negara kita adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Panca artinya apa? 5. Sila artinya Pancasila artinya 5 dasar. Adalah 5 dasar. Pancasila artinya 5 dasar. Ya, Pancasila artinya 5 dasar. Jadi, baik anak-anak, coba kita tepuk semangat. Tepuk semangat, mulai tepuk semangat 1, 2, 3. Semangat. Besok bisa dikumpulkannya. Silahkan kerja. Mengamati tentang apa-apa, sikap di rumah, sikap di sekolah, sikap di lingkungan. Lingkungan bermasyarakat itu kalau mengamati sikapnya tentang apa-apa, silahkan anak-anak tulis hasilnya. Ya toh? Silahkan tulis. Seperti yang kita sikap di sekolah itu, anak-anak menghargai guru dan teman-teman. Ya toh? Terus yang kedua lagi, sikap di lingkungan tentang sikap di lingkungan di rumah, sikap di lingkungan sekolah, sikap di lingkungan bermasyarakat. Jadi anak-anak silahkan baca dan silahkan baca soalnya, lalu mengerjakan tugasnya di rumah, besok bisa dikumpulkan. Bisa besok dikumpulkan. Besok bisa dikumpulkan. Jadi anak-anak kira-kira ibu kasih contoh saja begitu. Nanti hasil diskusi di masyarakat, maksudnya di lingkungan masyarakat itu misalnya apa? Itu sesuai dengan sikap-sikap nilai Pancasila yang tadi ibu jelaskan. Sikap-sikap nilai Pancasila misalnya apa, anak-anak bisa menjawab. Bisa menjawab? Bisa. Ya. Jadi anak-anak kita ibu minta
banyak oleh orang tua untuk membantu. Ya, baik anak-anak, coba kita nyanyikan salah satu lagu. Ya, coba silakan. Sikap-sikap yang anak-anak lihat di rumah itu tentang apa? Sikap apa yang kamu lihat di rumah itu yang kamu harus menjawab. Misalnya, contohnya itu menjawab sikap ibu begitu membantu orang tua di rumah. Itu sikap di rumah. Terus yang kedua, sikap misalnya contoh di sekolah, anak-anak membersihkan halaman sekolah. Anak-anak membantu ayah dan ibu membersihkan halaman di rumah. Bisa toh? Bisa. Ya. Ya. Mari sebelum terima kasih anak-anak. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita sudah selesai belajar. Terima kasih banyak. Sebelum kita pulang, ibu minta anak-anak baik anak-anak, terima kasih banyak. Hari ini kita sudah selesai belajar. Sebelum kita pulang, kita nyanyi lagu Apa sih? Silakan. Ah
anak-anak, sebelum kita berdoa, saya pilih sampah dulu ya. Pilih sampah. Pilih sampah di bawah. Pilih sampah di kolong-kolong beda. Dan silahkan menyimpan buku baru kita berdoa. Menyimpan buku. Baik anak-anak, ambil tasnya untuk menyimpan. Kita berdoa bersama. Dan ampunilah
kami, akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kita menyanyi lagu apa ya? Terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, terima kasih banyak anak-anak. Anak-anak ingat ya. Ingat besok tanggal 8 pagi. Lalu bagiannya nanti anak-anak diperhatikan untuk